Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrianti Sangaji, program studi pendidikan sejarah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kesultanan Aceh. Di mana kerajaan Aceh diperkirakan berdiri pada tahun 1511 Masehi dengan raja pertamanya Sultan Ali Muhayyad Shah. Masa jabatannya dari tahun 1514 sampai 1528. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh berkembang selama 4 abad, sampai Belanda mengalahkannya dalam perang Aceh dari tahun 1573 sampai dengan 1912. Sultan Iskandar Muda menjabat dari tahun 1607 sampai 1636. Itu adalah pengganti Sultan Ali Muhayyad Shah yang pada masa pemerintahannya Aceh mengalami puncak kejayaan. Ia berhasil menaklukkan Semenanjung Malaka, yakni Pahang, Kedah, Perlak, Johor, dan sebagainya. Kehidupan ekonomi yang utama masyarakat Aceh pelayaran dan perdagangan. Aceh juga penghasil lada dan timah, sehingga perdagangan barat bisa membeli lada dari Aceh. Runtuhnya Aceh Darussalam setelah berulang kali mengirim pasukan untuk terus merebut Aceh, Belanda tetap mengalami kegagalan. Akhirnya, Belanda memutuskan untuk mengirimkan pengintai atau mata-mata yang bisa mempelajari dan melemahkan kerajaan Aceh, yang notabene adalah kerajaan Islam. Dihuni penduduknya yang notabene Muslim juga untuk mengetahui kelemahan masyarakat kerajaan Aceh. Setelah belajar berbagai hal tentang Islam dan Aceh yang menjadi tujuan utamanya, Dr. Snoek menyarankan kepada pemerintahan Belanda untuk mengubah arah serangan yang biasanya diarahkan pada sultan untuk dirubah kepada ulama. Karena menurutnya ulama adalah tulang punggung kekuatan perlawanan rakyat Aceh. Secara detail, Dr. Snoek Horgonje menyarankan kepada pemerintah dan gubernur Belanda yang di sana untuk antara lain hentikan usaha mendaki sultan dan orang besarnya. Jangan coba-coba mengaskan rundingan dengan musuh aktif, terutama jika mereka berdiri dari para ulama. Rebut lagi Aceh besar. Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giat pertanian, kerajinan, dan perdagangan. Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil, yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dari negeri Aceh. Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membuat korps praja senantiasa merasa diri kelas pemerintah. Ada peninggalan kerajaan Aceh. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini adalah masjid yang menjadi sangat terkenal karena pada waktu tsunami yang terjadi tahun 2004 lalu. Masjid ini menjadi saksi bisu yang tetap kokoh dalam musibah dahsyat ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa bangunan sekarang ini adalah kreasi Belanda. Yang kedua, makam Raja Aceh Sultan Iskandar Muda. Makam keramat yang masih dijaga sekarang adalah makam Sultan Iskandar Muda. Makam ini senantiasa dijaga dan dilestarikan sebagai bukti sejarah berjayanya Islam di Aceh pada masa lalu. Yang ketiga, Benteng Indrapatra. Benteng peninggalan sejarah ini memang sudah lapuk dimakan usia, namun benteng ini masih memiliki bentuk dan masih dinikmati sebagai objek wisata.
Benteng ini terletak di Desa Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Aliran Ahli Sunnah wal Jamaah adalah aliran agama terbesar dalam Islam, mengaku sebagai pengikut tradisi Nabi Muhammad SAW. Aliran Syiah adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, sekarang salah satu aliran besar dalam agama Islam yang meyakini kepemimpinan atau imamah Ali dan keturunannya setelah Nabi. Mungkin sampai sini saya penjelasan saya. Dengan akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.